Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di pembelajaran online kali ini, Bu Lilis ingin menyampaikan tema 2, selalu berhemat energi. Di pembelajaran subtema 1, kita akan belajar tentang manfaat energi. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 tentang teks petunjuk. Teks petunjuk ini isinya adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu 1. Cara atau petunjuk disajikan berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Contohnya di sini adalah petunjuk membuat kipas kain. Yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu, kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. 2. Lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati ya saat melubangi bilah bambu, mintalah bantuan gurumu atau orang tua jika kamu merasa kesulitan. 3. Tumbuklah bilah bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. 4. Rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. 5. Guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatanmu siap digunakan. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut ini adalah contohnya. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Di sini contohnya adalah setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. 3. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. 5. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Di sini contohnya adalah baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang kita makan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Sekarang muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Gambar yang pertama kita lihat adalah gambar kerbau digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Selain untuk membajak sawah, kerbau juga bisa dimanfaatkan dagingnya untuk bahan makanan.
Gambar yang kedua adalah gambar telur. Telur di sini sebagai bahan makanan. Selain sebagai bahan makanan, kulit dari telur bisa juga digunakan untuk membuat bahan kerajinan. Nah, ini selanjutnya adalah contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Gambar 1, kalian lihat itu adalah gambar pohon pisang. Pohon pisang ini bermanfaat sekali bagi manusia. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa untuk membungkus makanan, batangnya bisa juga untuk membuat kerajinan. Gambar yang kedua adalah gambar kursi rotan. Kursi rotan ini bahannya adalah dari rotan. Rotan bisa dibuat untuk kursi, tempat duduk, atau juga bahan kerajinan lain berupa anyaman, keranjang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gambar bunga. Bunga selain memberikan keindahan bagi manusia, bunga juga memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Yang keempat adalah sayur dan buah. Di sini sebagai bahan makanan. Sekarang subtema 2 pembelajaran 2 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Muatan PKN KD 3.2 dan 4.2. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh, kita berhak menggunakan listrik. Kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Sekarang muatan SPDB KD 3.2 dan 4.2. Menyanyi dengan notasi angka. Simbol atau penulisan angka disebut notasi atau not. Not berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Notasi dalam penulisan ada 2, yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka. Sedangkan notasi balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Subtema 2 pembelajaran 3. Ada muatan IPA KD 3.5 dan 4.5, yaitu cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Sekarang, muatan IPA KD 3.4 menggunakan listrik dengan aman. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan listrik, supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik dengan aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Sekarang, subtema 2 pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4.
tentang membuat poster hemat energi. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dengan ukuran poster. 3. Tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Muatan PKN KD 3.2 dan 4.2. Poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib hemat menggunakannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. 3. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang muatan SPDB KD 3.2 dan 4.2. Pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk adalah bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya 4/4, 3/4, dan 6/8. Sini contohnya 1. Birama 2 memiliki 2 ketukan atau 2/4 hitungan. Birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Birama 4 memiliki 4 ketukan atau 4/4 hitungan. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya bertepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan nilai rendahnya nada. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik. Contohnya gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Sekarang pembelajaran kelima. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Di sini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam. Pertanian padi memanfaatkan sumber daya alam berupa matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, menerangi lingkungan, sedangkan air mengaliri lahan pertanian, tanah, media tanam, udara untuk sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan di sini dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Kerbau dimanfaatkan untuk bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani, misalnya untuk membajak sawah. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu, garam, dan panas matahari. Kayu digunakan untuk membuat anyaman tempat mengeringkan ikan. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan adalah kapas, logam, dan plastik. Kapas sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam sebagai pembuatan jarum, gunting, dan meja jahit.
plastik sebagai pembuat kancing. Selanjutnya adalah transportasi. Sumber daya alam yang digunakan adalah logam dan minyak bumi. Logam digunakan untuk membuat alat transportasi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakarnya. Yang terakhir adalah pembuatan patung. Patung di sini memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah, kayu, atau batu. Yang kedua adalah besi atau baja. Tanah, kayu, atau batu digunakan sebagai bahan pembuatan patung, sedangkan besi dan baja digunakan untuk membuat pahat. Sekarang pembelajaran ke-6, menyampaikan isi poster. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Poster dapat disampaikan kepada orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster: 1. Pahamilah isi poster dengan baik. 2. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak di sini menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban kita adalah menghemat energi, menggunakan energi dengan bijak. Nah, ini adalah tugas kalian yang bisa kalian tulis di kertas folio, dan nanti setelah mengerjakan dimasukkan ke Velcast ya. Soalnya ada 6. Kalian bisa membaca soalnya, kemudian mengerjakannya di kertas folio. Soal tetap ditulis dan jawaban yang benar. Nah, di sini adalah contoh dari poster hemat energi. Kalian bisa ambil gambar poster dari sini ataupun kalian punya kreativitas sendiri. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.